Halo rekan Dao semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan kultivasinya semakin meningkat. Mimin kembali hadir menyapa kalian semua untuk membahas spoiler episode 183 yang sudah Mimin rangkum berdasarkan novel serta preview Donghuanya. Sebelum masuk ke spoiler episode 183, mari kita review terlebih dahulu apa yang terjadi di episode 182. Setelah berhasil mengalahkan Nanggong Kue, Hanli dan Nangong Wan akhirnya meninggalkan sekte bulan bertopeng dan menuju tempat persembunyian Bibi Hongfu. Di tengah perjalanan, mereka melewati negara Feng Yuan yang telah hancur akibat perang. Di tengah reruntuhan tersebut, Nangong Wan menemukan seorang bayi yang menjadi satu-satunya korban selamat. Karena merasa iba, kemungkinan ia pun memutuskan membawa bayi itu ke tempat Bibi Hongfu untuk dirawat. Tidak jauh dari sana, Hanli juga menemukan sekelompok kultivator yang sedang menggunakan formasi pengikat roh untuk mengumpulkan jiwa-jiwa para korban perang. Tanpa mengetahui identitas mereka, Hanli langsung membunuh para kultivator tersebut. Namun, jika mengacu pada novel, para kultivator itu sebenarnya berasal dari sekte pengayak hantu. Mereka diam-diam bersekutu dengan bangsa Moulan dan bertugas mengumpulkan jiwa-jiwa para kultivator yang gugur di medan perang untuk tujuan tertentu. Bahkan, mereka juga membantu bangsa Moulan dengan mengirimkan berbagai monster dan binatang iblis ke medan perang. Sehingga pasukan Tianan semakin kewalahan menghadapi invasi tersebut. Selain itu, studio juga menambahkan adegan baru yang tidak kalah menarik, yaitu pertemuan para petinggi bangsa Moulan. Dalam adegan tersebut, Mahaguru Qian melaporkan kepada Divine Sage Zong bahwa telah muncul seorang kultivator Tianan yang harus diwaspadai karena mampu mengendalikan kumbang pemakan emas. Namun, laporan itu justru diremehkan oleh Mahaguru Miao. Ia menganggap Mahaguru Qian terlalu membesar-besarkan ancaman Hanli. Melihat perdebatan mereka mulai memanas, wanita suci Sage Le bersama para petinggi bangsa Moulan akhirnya turun tangan untuk menengahi situasi. Sedikit spoiler dari novel, alasan bangsa Moulan begitu waspada terhadap kumbang pemakan emas bukan tanpa alasan. Mereka pernah berperang melawan suku Melonjak, sebuah suku yang terkenal karena kemampuan mereka mengendalikan berbagai serangga roh. Karena itulah, ketika mendengar ada kultivator Tianan yang juga mampu mengendalikan serangga, para petinggi Moulan langsung menganggapnya sebagai ancaman besar. Karena alasan itulah, Mahaguru Sage Zong langsung memerintahkan bawahannya untuk mengawasi dan mencari informasi mengenai kultivator tersebut, yang tidak lain adalah Hanli. Setelah semua peristiwa tersebut, Hanli dan Nangong Wan akhirnya tiba di tempat persembunyian Bibi Hongfu. Mereka berbincang cukup lama mengenai situasi Tianan dan perkembangan perang yang semakin memburuk. Dan dari sinilah cerita episode 183 akan dimulai. Kalau Mimin berpacu dari preview episode 183, terlihat bahwa studio tampaknya kembali melakukan sedikit perubahan dibandingkan alur novel. Salah satunya adalah Bibi Hongfu yang tampaknya tidak dibuat meninggal seperti di novel. Yang menjadi pertanyaan Mimin adalah, apakah setelah ini Bibi Hongfu dan rombongannya akan ikut kembali ke sekte awan jatuh bersama Nangong Wan? Atau mereka masih akan tetap tinggal di tempat persembunyian tersebut? Kalau menurut teori Mimin, kemungkinan besar mereka akan ikut ke sekte awan jatuh. Soalnya, di episode sebelumnya Hanli memang sudah menawarkan tempat berlindung bagi mereka di wilayah sekte tersebut. Yang bikin penasaran lagi, bagaimana ya reaksi kakak senior Cheng Tiankun saat melihat Hanli membawa begitu banyak kultivator untuk bergabung ke sekte awan jatuh? Apalagi sekarang Nangong Wan juga sudah menjadi kultivator Nasen Soul. Bisa jadi dia malah senang karena kekuatan sekte mereka akan bertambah besar. Oke, kita kembali ke pembahasan utama. Setelah berbincang cukup lama, Hanli akhirnya mengetahui bahwa kakak senior Luluo dan Mu Peiling masih berada di kota Tiantian. Karena khawatir dengan keselamatan mereka, Hanli memutuskan untuk pergi sendiri memastikan keadaan di sana. Namun sebelum berangkat, Hanli harus berpamitan dengan Nangong Wan. Di dalam novel, Nangong Wan sebenarnya ingin ikut menemani Hanli. Akan tetapi, Hanli menolaknya karena identitas Nangong Wan sebagai mantan kultivator sekte bulan bertopeng masih sangat mudah dikenali oleh para kultivator Nasen Soul di wilayah aliansi 9 negara. Meski berat hati, Nangong Wan akhirnya menghormati keputusan Hanli. Sebagai bekal perjalanan, ia memberikan sehelai syal kuno, sebuah harta kuno yang dapat dikendalikan dengan pikiran dan mampu melindungi Hanli saat berada dalam bahaya. Selain itu, Nangong Wan juga menyerahkan perhiasan penangkal api, yaitu sebuah liontin giok yang dapat digunakan Hanli untuk meminta bantuan kepada dua muridnya yang tinggal di kota Tiantian. Di preview, studio juga menambahkan adegan romantis sebelum perpisahan mereka, membuat momen Hanli dan Nangong Wan terasa jauh lebih hangat. Sesampainya di kota Tiantian, Hanli langsung melihat seluruh kota telah dipasangi formasi pertahanan, menandakan bahwa situasi perang semakin genting. Hanli kemudian menuju tempat tinggal lamanya. Dengan indera spiritualnya, ia langsung merasakan aura Mu Peiling masih berada di dalam pavilion.
Saat melihat Hanli kembali, Mu Peiling pun menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kemunculan Bai Shujun menjadi awal konflik baru. Awalnya, ia hanya menjalankan perintah dari gurunya dan Marquis Nanglong untuk mendekati Mu Peiling. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan yang semula hanyalah bagian dari sebuah misi perlahan berubah menjadi cinta yang sesungguhnya. Konflik inilah yang nantinya akan menyeret Hanli ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Saat Hanli berbincang dengan Mu Peiling, ia sempat menanyakan mengapa Mu Peiling dan kakak senior Luluo masih berada di kota Tiantian. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk segera meninggalkan kota tersebut. Mu Peiling kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mereka memang berniat pergi setelah pameran dagang berakhir. Namun, sebelum sempat berangkat, invasi bangsa Moulan tiba-tiba pecah. Sebagai kultivator Nasen Soul dari Sekte Awan Jatuh, Luluo tentu tidak bisa begitu saja meninggalkan kota. Ia harus tetap tinggal untuk berdiskusi dan menyusun strategi bersama para kultivator dari berbagai kekuatan besar dalam menghadapi ancaman bangsa Moulan. Karena itulah Mu Peiling juga memilih tetap menetap di kota Tiantian. Di sela-sela percakapan mereka, Hanli juga mengucapkan selamat kepada Mu Peiling karena telah berhasil menembus tahap pertengahan Foundation Establishment. Menurut Mu Peiling, keberhasilannya itu tidak lepas dari bantuan pil obat yang pernah diberikan Hanli kepadanya. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba indera spiritual Hanli menangkap seseorang yang sedang mendekati pavilion. Tak lama kemudian, Bai Shujun akhirnya bertemu langsung dengan Hanli. Di hadapan seorang kultivator Nasen Soul, Bai Shujun tetap bersikap tenang. Ia kemudian mengakui bahwa dirinya memang diperintahkan oleh gurunya, Lu Weiying, untuk mencari Hanli. Namun di sisi lain, Bai Shujun juga tidak menutupi perasaannya kepada Mu Peiling. Ia bahkan secara terang-terangan mengaku menyukai Mu Peiling dan berharap suatu hari bisa mendapat kesempatan bersamanya. Tentu saja, Hanli langsung menolak mentah-mentah harapan tersebut. Baginya, Mu Peiling adalah wanita yang berada di bawah perlindungannya, sehingga tidak mungkin ia menyerahkannya kepada orang lain. Melihat Bai Shujun masih menyembunyikan tujuan sebenarnya, Hanli pun langsung memberikan sedikit tekanan sebagai peringatan. Tekanan seorang kultivator Nasen Soul tentu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh kultivator Core Formation seperti Bai Shujun. Dalam sekejap tubuhnya gemetar hebat hingga kedua lututnya tak mampu lagi menopang tubuhnya, dan akhirnya ia dipaksa berlutut di hadapan Hanli. Namun, tepat saat Bai Shujun berlutut, sebuah sosok berjubah putih tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria tua itu hanya menepuk pelan bahu Bai Shujun, tetapi seluruh tekanan spiritual Hanli langsung menghilang begitu saja. Bai Shujun pun kembali bisa berdiri. Ternyata pria tua tersebut adalah Lu Weiying, tetua sekte puncak surga sekaligus guru Bai Shujun. Dengan senyum yang ramah, Lu Weiying meminta Hanli agar tidak menyalahkan muridnya. Ia menjelaskan bahwa semua tindakan Bai Shujun dilakukan atas perintahnya. Jika tidak menggunakan cara seperti itu, menurutnya akan sangat sulit bertemu langsung dengan Hanli. Mendengar penjelasan tersebut, Hanli juga menarik kembali tekanan spiritualnya. Ia kemudian bertanya siapa sebenarnya Lu Weiying, dan mengapa seorang tetua sekte puncak surga ingin menemuinya. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah memiliki hubungan apapun. Lu Weiying tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia hanya memperkenalkan dirinya, lalu mengundang Hanli untuk bertemu pada malam harinya. Menurutnya, pembicaraan itu terlalu penting untuk dibahas di tempat terbuka. Setelah itu, Lu Weiying melemparkan sebuah slip giok yang berisi lokasi pertemuan kepada Hanli. Hanli sempat ingin menanyakan lebih lanjut. Namun ketika ia mengangkat kepalanya, Lu Weiying sudah membawa Bai Shujun pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat sikap Lu Weiying yang begitu misterius, Hanli merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Meski begitu, ia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam, dan kembali memasuki kediaman Mu Peiling. Sesampainya di dalam, Hanli langsung menanyakan keberadaan kakak senior Luluo. Mu Peiling menjelaskan bahwa sejak situasi perang semakin memburuk, Luluo hampir selalu berada di balai resmi kota Tiantian untuk berdiskusi bersama para kultivator Nasen Soul dari berbagai kekuatan besar mengenai strategi menghadapi invasi bangsa Moulan. Mendengar hal itu, Hanli memutuskan untuk pergi ke balai tersebut. Ia ingin mengetahui seperti apa perkembangan perang dan bagaimana para petinggi Tianan menyusun rencana menghadapi bangsa Moulan. Setibanya di balai resmi kota Tiantian, Hanli langsung diizinkan masuk setelah identitasnya dikonfirmasi. Di dalam ruangan itu, ternyata hanya ada belasan kultivator Nasen Soul yang mewakili masing-masing kekuatan besar. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi mereka adalah tokoh-tokoh paling berpengaruh di Tianan. Hanli kemudian melihat kakak senior Luluo yang sedang duduk bersama bocah naga api. Namun, ada satu sosok lain yang langsung menarik perhatiannya. Sosok tersebut adalah seorang pria tua berjubah kuning yang sangat dikenalnya. Orang itu tidak lain adalah leluhur Ling Hu dari lembah Maple Kuning, sekte tempat Hanli memulai perjalanan kultivasinya dahulu.
Pertemuan kembali dengan leluhur Ling Hu inilah yang akan menjadi salah satu momen menarik pada kelanjutan arc kota Tiantian, sebelum Han Li akhirnya mengetahui tujuan sebenarnya Lu Weiying dan Marquis Nanglong mengundangnya, yaitu membahas lembah kejatuhan iblis. Sampai di sini dulu, pembahasan spoiler episode 183. Dari preview yang diperlihatkan studio, cerita mulai memasuki salah satu arc yang sangat penting di RMJI. Han Li akhirnya bertemu kembali dengan Mu Peiling, berhadapan dengan Bai Shujun dan Lu Weiying, serta mulai terlibat dalam rencana besar yang berkaitan dengan lembah kejatuhan iblis. Namun, menurut Mimin, bagian yang paling menarik justru adalah kemunculan leluhur Ling Hu. Setelah sekian lama berpisah, Han Li akhirnya kembali bertemu dengan leluhur dari sekte tempat ia memulai perjalanan kultivasinya. Jika mengacu pada novel, pertemuan ini bukan sekadar ajang reuni. Han Li dan leluhur Ling Hu akan membuat sebuah kesepakatan penting. Sebagai imbalan atas kesediaan Han Li melindungi lembah Maple Kuning di masa depan, leluhur Ling Hu menyerahkan 3 harta magis kuno berharganya kepada Han Li. Lalu, apa saja 3 harta tersebut? Mengapa leluhur Ling Hu sampai rela memberikannya kepada Han Li? Dan bagaimana harta-harta itu akan membantu perjalanan kultivasi Han Li ke depannya? Semua itu akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan spoiler atau pembahasan RMJI berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.